Oke, baik, mohon izin memulai karena sudah di-ACC oleh Sekretaris Merstunya ya, Dr. Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul lagi pada siang hari ini. Tidak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ketua Mersdu Dr. Hermanto, kemudian yang saya hormati pembicara Dr. Fundi, Fundi Sinar Ikrar Prihatanto, selaku pembicara pada siang hari ini. Juga kepada seluruh undangan, di sini tadi saya lihat ada Prof. Dikman, kemudian Dr. Adria, Dr. Adrianta juga, Dr. Surya itu Dr. Adrianta ya. Kemudian juga sebetulnya yang mendaftar banyak, ada Dr. Ayodhya, Dr. Yuli, Dr. Helmia tadi juga sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Juga teman-teman yang lain di sini ada Dr. Fitri, Dr. Hayuris, dan lain-lainnya. Kami ucapkan selamat datang pada acara Tasdi Dikdok ini yang merupakan acara rutin dari Mersdu ya, webinar Mersdu, yaitu acara tanya apa saja tentang ilmu pendidikan kedokteran. Jadi silahkan nanti meskipun materinya mengenai asesmen, nanti silahkan boleh tanya apa saja gitu ya. Untuk peserta hari ini tadi ada banyak, kalau kita lihat dari register pendaftaran ada yang dari Syiah Kuala, Universitas Syiah Kuala, kemudian Tanjung Pura, kemudian Ubaya, UHT, RKZ, Unusa, sebetulnya banyak ya. Bahkan ada yang sebagai ibu rumah tangga dan juga siswa SMA. Mungkin beliaunya nanti pengen masuk FK dan pengen tahu nanti ujiannya gimana gitu. Seperti itu mungkin. Kemudian untuk pembicara pagi siang ini Dr. Fundi Sinar Ikrar Prihatanto, Magister Medical Education. Mungkin tidak perlu diperkenalkan lagi ya. Jadi beliau ini senior saya ya, angkatan 98, saya sendiri 2000. Setelah S1 dan dokter, mendapat gelar dokter, beliau melanjutkan S2-nya di Medical Education di FKUGM. Dan beliau memang banyak berpengalaman di bidang pendidikan kedokteran ya, terutama dalam hal asesmen. Jadi saya dulu bolak-balik ikut pelatihan, ada materi mengenai asesmennya yang berikan mesti Dr. Fundi waktu itu. Kemudian beliau juga banyak terlibat dalam panitia nasional UKM PPD yang saya tahu ya, baik itu di CBT maupun yang OSJ. Nah, itu yang saya tahu seperti itu. Jadi rasanya cocok sekali untuk materi hari ini mengenai assessment ya, yaitu mulai blueprintingnya, pembuatan blueprintingnya sampai ke decision-nya. Baik, untuk itu langsung saja saya persilahkan Dr. Fundi untuk menyampaikan materinya. Dr. Risa, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Dr. Risa sudah sampaikan tentang saya ya. Tadi kalau disampaikan banyak memberi pelatihan, sebetulnya berarti saya banyak belajar, tapi nggak pinter-pinter gitu. Saya ingat dulu belajar awal tentang pendidikan ini ya dari banyak orang semua gitu ya, termasuk pas baru masuk di kedokteran itu Prof. Dikman memberikan motivasi yang luar biasa. Waktu itu tahun 98 Prof. Dikman masih jadi direkturnya Sutomo ya Prof. Dikman. Yeah. Saya baca namanya Prof. Dikman sejak SMA, jadi dulu saya sudah ngumpulin buku-buku PDT itu yang tapak asta semua Prof. Dikman sekitar tahun 96, 97. Jadi kemarin beberapa seminggu 2 minggu yang lalu Dr. Lili menghubungi saya, diutus Dr. Hos untuk memberikan, kalau judulnya Tasdi Dikdok kan berarti sebetulnya hanya masalah trigger saja. Nanti diskusinya bisa berkembang, apalagi di sini banyak guru-guru yang bisa memberikan masukan berbagai hal, termasuk saya tadi matur Dr. Helmia ikut, berarti
Kalau saya salah nanti ada yang membetulkan. Alhamdulillah ada Dr. Host dan yang lain. Jadi mengenai assessment mulai dari blueprint sampai kita nanti membuat keputusan, ada beberapa pertimbangan yang perlu kita jadikan refleksi bagaimana proses assessment itu dilakukan. Mohon maaf ini saya mulai gambar tadi jam 10. Saya jemput anak saya sekolah 3 orang, terus kemudian saya pulang sampai di depan rumah. Saya melihat anak yang sama berjalan mulai dari depan sekolah anak saya kira-kira 2 kilo jaraknya. Jadi mereka kira-kira jalannya lebih dari 2 kilo karena yang satu bajunya biru SMP, yang merah itu adiknya digandeng gitu ya. Saya mengasumsikan mereka pulang ke rumah dari sekolahannya. Kalau saya lihat seperti ini kan saya membayangkan nilai apa ya, compassion dan care-nya ini sudah jelas ada dari dua orang, ya saya asumsikan bersaudara. Cuman kalau kita lihat lagi, refleksikan lebih jauh, kan di kedokteran itu banyak hal bukan sekarang, sebenarnya dari dulu mengedepankan aspek care dan compassion ini untuk menjadi dokter yang baik. Jadi kalau pada tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah seperti ini, saya membayangkan rasanya kok lebih penting care dan compassion ini dibandingkan matematika, pelajaran geografi, dan lain-lain. Seperti halnya kalau di dunia kedokteran, bagaimana medis teknisnya itu seringkali terlalu dikemukakan daripada aspek ini. Selanjutnya, kan kalau kita merasa bahwa ini jadi hal yang penting, nah ini mungkin pertanyaan refleksi buat kita, apakah kita memang mau membawa nilai ini sebagai salah satu tujuan dari pendidikan kedokteran. Nanti pertanyaan kritisnya menjadi berbalik ke kita. Ini apakah diwakili dalam proses assessment kita? Kan kalau ekstrim jawabnya enggak gitu ya. Saya contohkan hal yang lain. Ini minggu lalu saya mencari tenaga ngurusi sepeda motor itu, terus ada yang lamar dengan spek seperti ini. Dan ini kalau kita punya ijazah itu kan dibaliknya ada lampiran nilainya. Pendidikan agama dan lain-lain, simulasi, nilainya yang paling jelek saya lihat 80. 80 ada yang 83, rata-ratanya 82. Tapi apakah kita yakin dengan nilai seperti ini, motor-motor saya itu ada yang ngurusi dengan baik? Sama seperti kalau kita lihat transkrip bukan lulusan dokter punya transkrip dengan angka-angka yang 80 itu, kalau di tempat kita di UNER itu kan semua dapat A ya Dokter Lili ya. Kayaknya S1 ya, minimal 75 ya. Berarti ini kan IPK-nya 4,0 gitu kira-kira. Ya. Apakah Perfecto. Apakah ini dokter yang baik yang sesuai dengan harapan kita? Tentu menjadi pertanyaan yang besar. Jadi kalau kita mau melihat angka-angka tadi, kita pengen tahu sebenarnya kualitas dari soal-soal yang kita buat, tugas-tugas dan lain-lain yang kita rangkum dalam satu kata namanya assessment. Kita bisa lihat, kita bisa puas dengan proses pendidikan kita kalau satu, misalkan, saya ambil contoh, banyak yang lulus gitu ya. Kalau nggak lulus, sudah ditanya, oh nggak bener nih sekolahnya. Kalau banyak yang nggak lulus, sekolahnya nggak bener. Atau sebaliknya, kalau semuanya lulus, sekolahnya nggak bener gitu ya. Keduanya mungkin saja terjadi. Atau kita bisa melihat yang gagal berapa, yang lulus berapa. Itu kan di setiap
di setiap penentuan hasil akhir gitu atau ujian kecil gitu, misalkan dokter Irsya ngasih kuis, itu mesti yang jadi panduan. Saya sendiri juga gitu, banyak yang lulus enggak, banyak yang gagal enggak, berapa persen gitu ya. Kalau lebih tajam lagi dokter Irsya dulu itu saya ingat yang punya komputer ratusan di fakultas itu, bukan yang punya sih, yang diberi wewenang untuk menjalankan ratusan komputer, angka-angkanya bisa kelihatan semua. Dan kalau bisa kan kita lihat rankingnya, gitu ya, mana yang ranking 1 mesti lebih hebat. Saya dulu salah satu lihat Prof. Dikman hebat itu cerita mahasiswa waktu itu, Prof. Dikman cerita ranking 1 ya Prof. Dikman ya. Ya itu tahun 98, 23 tahun yang lalu. Saya ingat Prof. Dikman masuk kelas. Atau sekarang bahkan universitas di ranking. Rankingnya naik terus gitu ya. Apakah proses penilaiannya itu berjalan dengan baik, kualitasnya sesuai dengan yang kita harapkan, atau kita melihat secara sederhana kalau dalam suatu ujian mahasiswa tampil baik, punya kemampuan tampil baik, ya asesmennya oke gitu kurang lebih. Kalau soalnya membingungkan, confusing, nanti mahasiswanya akan kesulitan untuk mengerjakan soal. Dan satu hal yang menurut saya dalam 10 tahun ini jadi hal yang penting itu kita lihat satisfaction index. Stakeholder-nya seneng nggak, mahasiswa seneng nggak, dan lain-lain seneng nggak. Kalau dokter Irsa belum ngisi satisfaction index, nanti nggak bisa masukkan nilai. Ya dokter Irsa ya, di cyber itu dikunci nanti. Tapi saya biasanya menggunakan metode lain karena kalau lihat angka akan susah gitu ya. Ya ada yang ngomongnya baik, jelek dan lain-lain ini kita mesti terima bahwa proses pendidikan dan juga proses penilaian kita itu tidak mungkin bisa memuaskan semua orang. Kalau kita lihat beberapa aspek ini, ketiganya saling berhubungan. Adalah 3 hal yang berbeda. Tugas dalam suatu assessment ini berhubungan dengan bagaimana kita merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Semuanya saling berhubungan dengan kita mau apa, termasuk gambar awal tadi. Kalau kita ingin nanti menciptakan dokter yang care dan punya compassion ke pasien dan tentu dirinya sendiri, keluarganya, apakah ini sudah terwakili dalam learning activities dan assessment yang kita buat? Tentu kalau boleh saya jawab langsung, jawabannya enggak gitu ya. Tapi tentu masalahnya bukan kita ngomong jelek atau enggak jelek, tapi bagaimana membuatnya lebih baik. Kalau kita melihat, nanti mungkin detailnya ada Dr. Fitri bisa menjelaskan lebih detail. Jadi ada 2 konsep penting dalam assessment. Yang pertama adalah validitas, yang kedua adalah reliabilitas. Jadi keduanya ini adalah 2 hal yang berbeda yang perlu dipertimbangkan dalam kita melakukan proses assessment. Kan kalau di fakultas yang gampang kan kita punya panduan tentang item analisis, menggunakan item analisis. Dokter Irsa itu dulu ingat saya bertanggung jawab mengeluarkan semua item analisis ujian yang dilaksanakan di fakultas karena semua mesti lewat UPERDI. Yang ini mempertimbangkan lulus pass or fail rates. Yang kedua ada 2 grup mahasiswa, grup atas dan grup bawah. Dan ini tergantung dari populasinya. Benar demikian ya dokter saya kalau tidak salah. Nanti saya salah ada rumus lain. Kalau tidak salah 3 ini. Jadi 3 ini akan mempengaruhi item analisis. Kualitas soal yang dinilai secara rutin akan mempertimbangkan 3 data ini. Jadi saya mencoba dengan pendekatan lain, kalau Anda ada lomba panahan, mohon Bapak Ibu membayangkan seperti juri ini. Juri ini begitu telitinya, bahkan pada kondisi tertentu untuk menentukan mana tembakan yang bagus, dia harus berlaku seperti ini. Kasihan banget ya. Mungkin meliliknya kalah dengan Prof. Dikman kalau nolong Tartus. Nggak sampai segini. Dulu saya ingat sekali diajari
Prof. Dikman nolong Partus itu sampai saya ingat kata-katanya, seperti menunggang kuda gitu. Persalinan sungsang ya Prof. Dikman ya. Sampai sekarang saya ingat. Jadi kalau Bapak Ibu jadi juri seperti ini, tembakan mana yang bagus, yang atas atau yang bawah? Tentu kalau tembakannya seperti ini ya saya tidak membuat semacam latihan untuk Ibu Bapak sekalian karena sudah jelas mana yang dipilih. Kalau seperti ini jelas tidak valid, reliable. Tapi mohon gambarnya saya ganti sedikit agar jadi exercise kita semua. Kalau ada tembakan seperti ini, ada 4 tembakan seperti ini, nanti mohon Ibu Bapak menggunakan fitur chat ya. Bisa menggunakan fitur chat, nanti Dokter Lili atau Dokter Irsa bisa merekap gitu ya. Mohon maaf. Nanti Dokter Lili atau Dokter Irsa berusaha merekap. Tapi walaupun merekap tetap ikut jawab juga nggak apa-apa. Ya. Jadi ada 2 exercise. Nomor 1, nih, yang valid itu mana dari 4 gambar ini? Monggo silahkan dikirim di chat. Baru Dokter Irsa yang ngirim. Dokter Helmia, Dokter Ratna. Lama nggak ketemu sama Dokter Ratna. Semua jawab D. Ini kalau kirimnya ke everyone nanti saling mempengaruhi ya begini. Kalau salah ada temennya gitu atau kalau bener rame-rame. Wah, ada Pandit. Saya ingat mahasiswa saya namanya Pandit. Sekarang udah jadi dokter ya Pandit ya sekarang. Excellent student situ Dokter Fundi. Iya, saya ingat mulai kelas 1 sama saya. Ada lagi? Dokter Fitri, ya B dan D. Jawabannya lain sendiri ya. Salah nggak ada temennya nanti Dokter Fitri. Atau mungkin karena sudah tahu kuncinya. Baik, pertanyaan kedua. Mana yang disebut reliable? Kalau tadi pertanyaan pertama mana batasnya yang Dokter Fitri ya. Setelah Dokter Fitri saya anggap pertanyaan kedua. Monggo silahkan. A dan D. Lagi. Terlilik D. Nggak punya jawaban lain Dokter Lili, kok D terus. Jawab E gitu ya nggak apa-apa. BSSD, bukan salah satu. Saya tadi yang pertanyaan pertama sudah jawab, ternyata keliru kirim. Keliru kirim. Ke private. Oh, ke private ke siapa? Ke moderator. Oh, moderator, ya. Ya itu yang jawaban yang saya pakai akhirnya. Dari Dokter Lili. A dan D. D. Maaf nggak ketok ini. Ya. Saya lanjutkan, ya. Nggak apa-apa supaya sesi ini interaktif dan ya benar salah ya Dokter Lili semua keluarkan sertifikat atau nanti nggak ada yang di-ban sertifikatnya kalau jawabannya salah. Yang jelas kalau seperti ini nggak valid, nggak reliable. Cuman ya kalau seperti ini ya terlalu mudah. Tapi cuma dalam pertimbangannya, saya kembali lagi patokan kita yang sering kita gunakan item analisis ya. Ini contohnya ya, saya berharap Ibu Bapak pernah lihat. Mungkin Pandit belum jadi dosen, belum pernah lihat. Jadi Pandit nanti tahu
Ya, Pandit sudah lulus, sudah ya. Saya panggil dokter Pandit aja kalau gitu, enggak enak saya. Dokter Pandit ini kalau dulu ujian kan saya juga kalau dapat nilai jelek itu ngeluh, oh enak dosen kerjaannya ngasih soal aja, mahasiswanya jawab salah. Padahal dokter Lilik mesti kalau habis ngasih ujian dapat rapot seperti ini. Ini bahkan ujian nasional pun ada yang diselenggarakan di UNER, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat, Bu Bapak, ini rekapnya ya, kalau satu persatu soalnya banyak nanti kelamaan nanti. Ini rekapnya saja. Ibu Bapak akan menjawab senang atau tidak senang dengan hasil seperti ini. Kalau Dokter Lilik meresani hasil seperti ini, senang atau tidak senang kalau Dokter Lilik jadi koordinatornya? Ini soalnya 100 ya, Dokter Pundi ya. Yang Iya, reject 100. itu 13, yang harus direvisi 89. Begitu ya. Ya. Berarti ya nggak senang kalau soalnya 100. Soalnya Nggak senang. hampir berapa persen tuh? Hampir 90% 44%. revise. 44. Reject 44. Baik, ya. Atau mungkin karena sekarang nggak pernah di scan lagi, kan kita lihatnya dari Moodle ya. Ibu Bapak pernah meresani ya yang dari Moodle hasilnya seperti apa? Saya pernah sih Dokter Pundi, Oke. tapi kadang-kadang nggak bisa bacanya. Dokter Nurma mungkin, Dokter Nurmawati. Dokter Nurmawati itu teman saya seangkatan. Atau Dokter Yuli yang biasa jadi kodik lama sekali gitu. Saya nggak pernah jadi kodik malahan. Gurunya kodik malahan. Bukan. Kalau dari Moodle kan kalau kita lihat seperti ini ya, Dokter Irsya kalau ngeluarin hasilnya yang dari ujiannya itu kan satu persatu dilihat. Kalau di Moodle itu namanya bukan difficulty index, tapi facility index. Ya, yes, apapun namanya ini, Kak. Kalau kita lihat, nanti ada angka-angka yang menunjukkan soal-soal itu susah, gampang, extremely easy, dan seterusnya. Kalau kita lihat seperti ini kan, reject, revise ini soalnya banyak sekali, 43 soal ini jelek kalau pakai hitungan ini. Ya. Kalau seperti ini, mestinya seneng ya, Dokter Nurmawati kalau dapat hasilnya Moodle seperti ini kan bahagia gitu, enggak ada yang di-reject, yang revise sedikit gitu ya. Itu tapi semua. kalau seperti ini nggak suka ya Dokter Pundi ya? Kok enggak suka? Kenapa? Enggak yang reject. Oh, kalau ini tadi enggak yang sebelumnya. Oh, Sebelumnya. ya. Kalau ini ya suka, kalau ini suka. Nah, suka ya. Suka. Jadi itu semua dasarnya adalah item analisis. Ada pass and fail, ada 2 grup. Nanti yang membedakan antara soal itu bisa dikerjakan grup atas dan grup bawah, dan setiap populasi akan berbeda. Tapi kembali ke dua konsep tadi, item analisis itu hanya mempertimbangkan satu hal, reliability. Jadi itu tidak cukup. Kalau kita ke konsep besarnya tadi, caranya ada banyak sekali, step by step-nya. Saya contohkan ada yang pakai pendekatan namanya WIPAS, WIPE, langkah-langkahnya apa saja disusun. Jadi ini kuncinya tadi, Bu Bapak, bocorannya kuis saya tadi. Jadi kalau yang paling kiri, yang A ini, kan manahnya lebih kurang pada satu sasaran, tapi nggak tepat. Ini yang disebut reliable, acek, konsisten, tetapi nggak tepat sasaran. Kalau gambar kedua B, ini valid, tetapi nggak reliable. Semua arahnya ke arah bullseye ini. Nggak tahu namanya kok bullseye ya, istilahnya kan begitu. Apa? Bullseye itu mata kebu, mata banteng. Tapi kalau dia menyebar hanya pada satu sisi, artinya ada beberapa hal yang terlewatkan.
ini yang disebut tidak valid dan tidak reliable. Harapannya tentunya setiap assessment kita itu kenanya di sekitar bullseye ini, yang valid dan reliable. Sehingga dua aspek ini harus kita pertimbangkan. Kalau kita hanya ngejar reliabilitas, artinya patokan kita item analisis yang baik, yang terjadi seperti gambar yang A. Nah, lalu untuk bisa meningkatkan supaya valid dan reliable, kita mesti kembali dulu. Yang disebut valid adalah mau mengukur apa yang mau diukur. Jadi mengenai metodenya atau mengenai tool yang kita gunakan, kalau kita mengukur tinggi badan, berarti menggunakan meteran, bukan menggunakan timbangan. Pertimbangan validitas ini banyak sekali. Jadi ada yang disebut face validity, construct validity, content validity, dan seterusnya. Saya belajar ini tidak pernah selesai. Tapi kita bisa mulai dari yang sederhana, yaitu mempertimbangkan content validity. Bagaimana kita nanti akan membuat blueprint. Ini sepertinya mudah, tapi tidak mudah. Karena proses ini, kalau saya lihat, jarang sekali dilakukan secara rutin di tempat kita. Di tempat orang lain, ada yang sudah rutin, ada yang belum. Jadi kita bisa gunakan blueprint itu untuk, tadi kan ada 3 alignment yang baik mesti dilakukan. Proses pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan assessment. Jadi kita dengan blueprint ini bisa membuat alignment yang baik dengan tujuan. Apa yang kita mau. Kita juga meyakinkan nanti tidak ada yang OOT. Mohon maaf, Rodikman, mungkin OOT itu agak istilah gaul. Biasanya OOT itu disebut mahasiswa gitu loh. Saya jadi supaya meringkas kata. OOT itu out of the topic. Menanyakan sesuatu yang seharusnya tidak ditanyakan. Tentunya kalau 2 hal itu bisa terjadi, assessment-nya bisa menjadi suatu yang fair. Dan termasuk kalau assessment-nya yang baik, itu akan mendorong proses pembelajarannya akan lebih baik. Dikatakan dalam satu literatur itu namanya assessment drives learning. Jadi kalau ujiannya gimana, nanti mempengaruhi belajarnya. Yang sering itu kalau pada satu sesi kontrak perkuliahan, pertemuan pertama, mahasiswa sering kali nanya ke saya, "Dok, ujiannya nanti bagaimana?" Itu terjadi juga ke guru-gurunya. "Oh, nanti kalau UKDI, ujiannya begini, jadi saya ngajarnya mesti gini. Jadi bukan hanya assessment drive learning, tapi assessment drive teaching. Dan nanti tentu ini akan meyakinkan bahwa penekanan-penekanan tertentu pada learning outcome itu akan menyesuaikan. Dan isi yang ditanyakan dalam suatu penilaian ini akan menyesuaikan dengan keseimbangan yang dibutuhkan. Masalahnya proses blueprint ini belum rutin dilakukan. Jadi untuk blueprint tentu nanti ada beberapa literatur yang bisa kita gunakan, seperti langkah-langkahnya, ada 7 step, kemudian dari langkah-langkah itu bisa digunakan untuk meningkatkan validitas, ini contohnya untuk ujian di patologi, dan nanti bahkan ini bisa mendorong item analisisnya ini akan bisa menjadi lebih baik. Kalau kita lihat kan di item analisis ada beberapa patokan, yaitu difficulty index dan discrimination index. Ini yang disebut item analisis. Tapi kalau saya cek artikel di Google Scholar dalam 1 tahun terakhir tentang blueprint dan validity, ini enggak saya filter lebih lanjut, ada 17.000. Nah, terus mana yang kita pilih kan jadi bingung, dan 1 jam sesi diskusi ini nggak akan cukup. Jadi saya kembalikan ke yang ngasih saya ide untuk meeting kali ini. Kalau bingung ya
ada Dokter Fitri yang siap dikonsuli setiap hari. Dokter Fitri yang mana toh? Ini kameranya off ya. Kan ada Dokter Fitri. Nah, ini Dokter Fitri yang pakai masker di belakang. Jadi mungkin karena waktu terbatas, ada beberapa catatan di akhir. Kita sering, mohon maaf saya tidak boleh menjudge Ibu Bapak bingung, tapi saya sendiri sering merasa bingung. Terus hasilnya ujian ini diapain gitu. Tentu yang gampang prosesnya terakhir kalau sudah final diupload ke Cyber Campus ya Dr. Irsa ya. Tapi sebelum itu jadi nilai akhir diapakan? Ada satu proses namanya standar setting. Nanti step by step-nya bisa konsul Dr. Fitri lagi. Jadi setelah proses standar setting ini ada keputusan ya, tergantung kita sebagai dosen, kita sebagai penanggung jawab blog, kita sebagai Kodik, atau mungkin nanti Dr. Yuli jadi KPS, atau mungkin Dr. Hermanto jadi rektor gitu, mungkin keputusannya tentu akan berbeda. Tapi mungkin sekalian menjadi kesempatan untuk kita saling mengingatkan, saya mengingatkan ada dua pertimbangan, validitas dan reliabilitas. Jadi nanti kalau step by step-nya bisa, saya yakin Dr. Fitri dengan senang hati dan karena beliau baik hati dan tidak sombong akan menjelaskannya. Sehingga nanti harapannya kapasitas kita untuk membuat keputusan, pertanyaannya akan kembalikan secara kritis ke kita. Mau kita jadikan apa proses itu, dan nanti mau jadi dokter seperti apa. Saya pas kuliah dulu lihat filmnya Dr. Pes Adam yang baik gitu ya. Ya, pengennya seperti itu. Atau waktu saya TK, SD, saya membayangkan dokter yang hebat itu Prof. Pratiwi Sudarmono, satu-satunya dokter di Indonesia yang mau jadi astronot. Alhamdulillah dalam kesempatan bekerja di FK UNER, saya sempat ketemu langsung secara langsung dengan beliau. Atau kalau dulu saya mau SMA itu saya lihat yang dokter yang hebat itu Prof. Askandar Cokropawiro, ahli diabetes yang terkenal. Atau Dokter Sutomo, dokter kulit yang hebat. Atau di akhir-akhir menjadi dokter saya membayangkan Che Guevara, itu dokter yang hebat sekali dari Amerika Latin. Atau pas mau kuliah saya lihat Prof. Dikman memberikan motivasi yang hebat, atau kayak Prof. Wita yang sampai hari ini masih ngajari saya terkait jadi guru dan jadi dokter yang baik. Nah, tentu kita semua punya banyak model-model yang baik yang tentunya kita bisa ambil pelajarannya untuk kita lakukan dalam proses sehari-hari. Mungkin itu, mohon maaf Ibu Bapak, ya ini karena saya diutus Dr. Hermanto untuk menyampaikan sedikit pengalaman saya tentang asesmen. Saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Saya kembalikan ke Dr. Isang ya. Ya, baik. Terima kasih Dr. Fundi. Ya, materinya agak berat ya jadinya ya, terutama 2 slide yang pertama tadi ya. Kita jadi diingatkan lagi mengenai care compassion itu, apakah memang sudah kita berikan kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Dan juga terima kasih juga sudah diingatkan juga, jadi ternyata item analisis itu baru menyasar satu komponen ya, yaitu mengenai reliabilitasnya. Untuk validitasnya sendiri, kita tadi ada beberapa metode, salah satunya adalah konten ya, konten blueprintingnya, ya konten blueprintingnya. Ya biasanya sih kita memang sudah ada blueprint ya, kalau UKM PBD kebetulan dari pusat, nah kita biasanya ambil dari situ. Kalau di departemen mungkin ada pembagian soal ya kepada dosen-dosennya, kemudian nanti tinggal dosennya memilih mana ini kompetensi yang lebih di atas atau yang lebih
di bawah seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Fundi. Berikutnya kami persilakan. Tadi Dr. Fundi sudah mempersilakan ya, menerima selain pertanyaan juga menerima masukan-masukan ya dari guru-guru kami, Prof. Dikman mungkin, atau Dr. Adri, Dr. Adrianta, Dr. Helmia, kami persilakan. Ya, Dr. Surya, silakan. Kameranya bisa dibuka, Dok. Dr. Surya, Dr. Adrianta, kami persilakan. Kameranya itu kalau on mati wifi saya. Oke, baik, baik Dok. Suaranya saja sudah familiar, Dok. Saya coba sebentar biar kelihatan sebentar. Kelihatan topinya bagus, Dok. Takut mati saya anunya. Oke. Baik, terima kasih Dokter. Silakan pertanyaannya. Fundi, tadi yang panahan gambar-gambar itu 4. Yang nomor B, yang kedua ya, dari kiri, kok itu disebut valid? Ya, bisa di-share ulang gambarnya itu? Ya Dok, sedap. Saya share screen. Baik, sampai kelihatan Ya. ya? Ya, kelihatan. Ya, yang kedua ini valid tapi tidak reliable, Dok. Artinya ini kalau kita melihat suatu set penilaian, ini artinya kan kita menyasar ke suatu arah. Kalau kita lihat ini memang gambarnya menyebar, tetapi menyebarnya kan ya kalau kita lihat data kan tidak ada yang precise satu kan pasti tidak ada. Tapi menyebarnya ke semua arah yang nanti arahnya itu ya semuanya kalau lihat seperti ini kan central of tendency ya. Kalau di statistik kan central of tendency-nya tetap bullseye-nya. Tetapi yang seperti ini disebut tidak reliable karena hasil pengukurannya tidak konsisten antara satu dan lain tembakan. Gitu, Dr. Adrianta. Mungkin ya ada menurut saya karena tersebar begitu sampai yang biru, umpamanya masih dekat kuning semua, masih valid. Tapi menurut saya yang begini juga tidak valid. Tidak reliable. Ya Dok, memang seperti itu. Ya tapi balik lagi ini kan ini kajian banyak psikometrik di sini ini kan diukur dan saya pikir semua pengukuran dalam riset bentuknya seperti ini. Nggak ada satu ukuran yang dikumpulkan ya. Ini mungkin hanya masalah skala saja, Dok. Kalau lingkarannya diperbesar lagi kan ini juga akan mengarah ke satu tujuan yaitu bullseye. Ke kiri, ke kanan, atas, bawah gitu. Oke, terima kasih. Tapi mungkin buat cross check saya sendiri barangkali ada literatur yang menyampaikan tidak seperti ini. Saya bisa diingatkan, Dok. Barangkali harus saya revisi gambarnya. Kalau ada di textbook tertentu atau di jurnal yang lain yang mengatakan seperti ini tidak valid. Oke, baik. Terima kasih. Jadi terkait skala ya, Dr. Fundi ya, sejauh mana kita mau zoom in atau zoom out, nah itu mungkin yang bisa diatur dari kontennya seperti itu ya. Batasan kontennya itu mau seluas apa atau se-precise apa gitu. Mungkin begitu, Dr. Adri. Ya, hanya untuk mengilustrasikan. Ya, ilustrasi. Baik, untuk yang berikutnya Dr. Yuli, kami persilakan. Kalau di rumah bisa kameranya dinyalakan, banyak kembang-kembangnya biasanya. Iya, itu Ratu Kembang itu memang. Saya tahu. Nah, Ratu Kembang itu kok serem rasanya. Ratu Kembang tidak menapak lantai terus gegernya bolong gitu. Jatuhnya. Ya, silakan. Terima kasih Dokter Irja. Ada dua hal yang saya tertarik di sini. Yang pertama konsep care and compassion tadi di awal-awal. Pertanyaan saya Dokter Fundi, kalau kita ada di dunia akademisi
di mana pendidikan ini dilakukan secara formal, kemudian yang dibangun adalah mayoritas knowledge ya. Kenapa saya katakan mayoritas? Karena kalau kita di satu mata kuliah saja menentukan nilai itu kan 90% atau porsi terbanyak itu dari kemampuan mereka menjawab soal. Sedangkan yang porsi kecil seperti misalnya soft skill, itu kalau kita membangun care and compassion kan mainnya di situ sebenarnya. Itu hanya porsi sedikit. Itu bagaimana arahan dari Dr. Fundi supaya kita semaksimal mungkin bisa kalau misalnya mata kuliah kita bisa apa ya, ada kontribusi untuk membentuk seorang dokter yang mempunyai care and compassion itu. Itu yang pertama yang menarik buat saya. Yang kedua, saya tertarik dengan background latar belakangnya Dr. Fundi tadi ada lukisan anak-anak. Menarik itu buat saya. Mungkin itu saja Dr. Irsa. Terima kasih. Ya, baik. Yang pertanyaan kedua itu juga mau saya tanyakan tadi sebetulnya, tapi sudah kebetulan Dokter Yuli. Monggo silakan Dokter Fundi. Itu kayaknya cocok konsep Merdeka Belajar, Dokter Irsya. Ya. Oke, bisa langsung dijawab Dokter Fundi. Saya seneng. Saya baru dapat gambar itu asli tadi sekitar jam 10. Saya jemput anak saya setengah 10, terus kok saya melihat hal yang berbeda dari yang terjadi di depan mata. Tentang itu. Jadi mungkin solusinya akan banyak. Menurut saya solusinya akan banyak. Karena kalau kita disampaikan di awal solusinya sedikit, nanti yang terbayang adalah kesulitan. Kalau kita kembali lagi ke konsep validitas penilaian, ini kita bisa, saya mau ngambil sesuai topik yang kita bicarakan hari ini, yaitu tentang content validity melalui blueprint. Jadi saya kembali ke manfaatnya dibuatnya blueprint. Jadi kalau memang care and compassion ini menjadi tujuan pembelajaran kita, ya mesti dibuat blueprint yang mewakili tujuan pembelajaran, align dengan tujuan yang mau kita sampaikan. Jadi tidak melewatkan. Jadi kan di tujuan yang pertama ini tidak kelewatan. Jadi kalau itu memang jadi tujuan dan itu mesti masuk blueprint. Dan kalau masuk blueprint itu mesti diterjemahkan dalam tugas-tugas penilaian. Jadi proporsinya seperti yang di sini, yang di poin terakhir ini mesti balance. Nah, tinggal komitmen kita sebetulnya, kalau memang care on compassion ini menjadi hal yang penting, tentu nggak 5% dong, tentu nggak 10%. Tapi bagaimana proses itu dilakukan. Mungkin untuk sampai ke detail hari-harian mungkin agak sulit, tetapi yang jelas komitmen itu mesti ditunjukkan. Ada caranya seperti tadi, kalau masalah aspek mana ya tadi ya, kelewatan. Kalau aspek aspek kan dari care and compassion itu tetap ada aspek kognitifnya, ya nanti ikut langkah-langkah ini. Kalau nanti pakai model yang lain, kalau mau pakai model yang lain, ya misalkan Dr. Fitri ini juga tahu nanti kan Dr. Fitri masih lebih sering ketemu dengan Dr. Yuli nanti. Itu ada namanya programmatic assessment. Itu secara sistematik dalam seluruh program pendidikan ini akan menilai apa saja. Ini sebetulnya juga salah satu bentuk blueprint yang lain. Tapi di awal Dr. Yuli sudah menanyakan hal tersebut, buat saya menyenangkan sekali, termasuk lihat gambar Merdeka Belajar ini. Jadi di rumah saya kayak kelas SD gitu, ada papan ukuran besar, nyoret-nyoret apa saja boleh. Katanya Prof. Dikman tadi, bukan vandalisme, ya disiapkan tempat, nyoretnya enggak di dinding gitu. Jadi kalau pakai istilahnya Prof. Vita,
demokrasi terpimpin, bebas tapi sesuai tempatnya. Dan tentu itu kalau kita kembali ke keinginan kita untuk mengajarkan care and compassion, kita mesti siapkan tempat yang cukup, tempat yang adekuat. Karena kalau kita mau ngasih itu jadi tujuan pembelajaran dan itu harus masuk blueprint dan itu harus diterjemahkan dalam tugas-tugas harian assessment kita. Mungkin demikian. Boleh saya tanya, Pak? Ya, silakan, Prof. Boleh saya? Ya, silakan, Prof. Boleh. Kedengaran suara saya. Kedengaran. Terima kasih ya, Prof. Menteri, bicara tentang assessment. Karena dulu itu adalah konsentrasi saya untuk assessment ya. Jadi kan ada 3 ya dalam curriculum planning itu, curriculum design, curriculum instruction, dan curriculum evaluation. Ada Adagium who can control the curriculum, evaluation ya, dan he can control the whole curriculum. Inilah sebabnya mengapa mahasiswa itu ingin sekali lulus karena ujian. Satu. Karena itu betapa pentingnya itu. Dulu di Fakultas Kedokteran itu ada namanya BEM ya, tiap 6 bulan sekali saya ikut di situ. BEM itu Workshop in Educational Measurement. Mungkin pernah dengar ya, measurement. Kemudian yang ketiga, itu ada proyek pada tahun 80 itu namanya Akta 5. Itu Akta 5 bagus sekali sebenarnya. Jadi itu dengan modul, kita bimbing, ya saya waktu mentornya 1 tahun itu. Dikirim ke Jakarta, nanti hasilnya bagaimana. Nah, tadi yang disinggung tadi itu sebenarnya kan itu adalah assessment yang sifatnya kognitif ya Pak. Misalnya MCQ, gitu. Ya, jadi saya kira kalau saya kira tes itu harusnya pertama kan tadi sudah disinggung validity ya. Validity itu adalah tadi apa yang dia harus diukur sesuai dengan apa yang harus diukur. Oleh karena tadi saya katakan valid itu adalah semuanya itu valid Pak. Karena yang disasar itu adalah bundaran itu. Kalau memang sasaran yang tengah ya tidak usah di pinggirnya diadu. Oleh karena semua itu valid. Tapi yang tidak valid itu yang di bawah itu. Panahnya nyasar jatuh nyasar ke itu. Menurut saya itu valid Pak. Nah, terus kemudian baru reliable. Jadi satu validity. Ya. Tadi ada construct validity. Kedua adalah tadi reliable. Itu yang penting ini Pak. Ada punya discriminating power. Ya. Bisa memisahkan mana yang pasien, mana mahasiswa yang bodoh, mana yang pintar. Ya. Apakah screeners ke kiri, screeners ke kanan? Kalau jelek semua, jangan dikatakan bodoh semua. Terlalu sukar. Kemudian kalau terlalu mudah itu betul semua. Terlalu mudah soalnya. Tidak ada skin power yang bagus kan grafik Gauss itu. Jadi tadi belum singgung ya, skin power itu penting menurut saya loh ya, power. Dan itu hanya pada kognitif. Kedua juga tadi dikatakan fair ya, betul Pak. Waktu saya menjawab itu panja pendidikan dokter ya, DPR itu saya UMKPD itu saya mengevaluasi 18 poin. Di situ disebutkan fair ya, harus fair. Jadi prinsipnya fair itu adalah you have to assess what you teach and teach what you assess. Nah, PD itu, teknis ini mengatakan bahwa pertanyaan itu banyak yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Kritikernya banyak. Kemudian yang perlu disinggung juga adalah tadi ya, evaluasi itu kita ada PISA ya, kalau ada PISA tentang matematik, literasi dan sebagainya itu untuk luar negeri ya, untuk perbandingan dunia. Tapi begini. Kita sekarang hidup di zaman pandemi ya. Kalau saya baca tentang medical education itu semua sekarang menyangkut pandemi. Tadi saya mendengar Dr. Arianto, apalagi wah hasilnya jelek ini. Itu saya result of pandemi dan kita harusnya membuat begitu rupa sehingga produk dari pendidikan tetap sama. Ya di luar negeri ada namanya kurikulum karantina ya. Karantina kesehatan, kurikulum karantina 14 hari juga sama. Di evaluasi betul. Jadi karantina, kurikulum karantina kita mungkin bisa evaluasi betul, ditangkap semua apa yang harus dikerjakan. Ya, tapi bukan di kita saja yang harus daring ya, tapi di luar negeri juga demikian. Dan surveinya itu mereka tetap ingin belajar offline. Jadi kalau oleh karena itu saya mohon itu asesmennya juga berubah ya Pak. Saya mengakses pelajaran Phantom, bagaimana? Ya, daring kok. Alatnya ada di tempat saya. Mereka bagaimana mengevaluasi tempat saya dengan gambar ya. Apa yang salah dengan gambar ini dan sebagainya. Nah, ini saya usul, mungkin Mas Du ini sudah mulai, saya kira kan pandemi ini tidak akan selesai setahun 2 tahun ini, mungkin beberapa tahun yang lagi ya.
Sehingga sudah waktunya kita memikirkan bagaimana melakukan pendidikan untuk mahasiswa kedokteran itu dengan situasi pandemi. Tadi siapa yang salah? Dari siapa apa Pak? What's wrong? What's wrong? What is wrong mungkin bukan what's wrong sih ini. Karena kita ada menyiapkan untuk pendidikan secara apa, termasuk evaluasinya Pak. Bagaimana sama evaluasi skill ya? Kalau saya tidak tatap muka, ini perlu tadi itu dalam situasi normal ya, normal betul, Pak, normal baru ya tadi misalkan itu. Jadi itu yang ingin saya singgung. Kemudian tadi ya, jadi itu juga mungkin kita bicarakan ya. Buka MMPD itu menurut saya pro dan kontranya besar ya. Nggak tahu dihapus apa tidak ya. Jadi sebenarnya kalau dulu waktu diajarkan itu ada item writers-nya. Sebelum dikasihkan kepada mahasiswa itu ada item review yang dulu Pak. Dari situ dinilai. Bahkan kadang-kadang di try out dulu ya. Baru item analisis. Itu tadi untuk menentukan decimal power-nya. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Dan juga nanti kalau ini Pak, kalau di luar negeri sudah mulai open book ya. Jadi sudah tidak mudah lagi, tidak boleh nyontek sebenarnya, malah open book. Apalagi dengan daring begini, di mana ujian di rumah itu sudah open book, maka dipertimbangkan. Pertanyaannya tentu tidak seperti tadi ya. Jadi tadi kan sebenarnya itu lebih pada, kan kita dibagi dua ya Pak. Apakah itu formatif atau sumatif ya. Formatif itu untuk perbaikan, ongoing proses, sumatif untuk the end. Kalau seorang koki mengicipi makanan di dapur asinan itu masih formatif. Tapi kalau sudah pelanggannya makan bilang asinan itu adalah sumatif Pak. Nah tadi nggak disinggung ya. Jadi ini perlu bagaimana sekarang dalam pandemi ini. Saya kira tidak mudah ya, karena perlu kita juga karantina kurikulum. 2 minggu di karantina membahas tentang pandemi ini. Begitu Pak Sudi. Terima kasih atas presentasinya. Saya dulu dikirim ke ke Educational Testing Service di mana di Princeton ya untuk belajar ini evaluation karena saya memang fokus pada ini di Princeton. Kemudian 2 tahun lagi saya dipanggil Pak Purnomo. Purnomo waktu itu masih wakil rektor. Cuman berangkat lagi ke Amerika kemana? Syracuse 3 bulan. Waduh, saya bisa menolak bulan apa? Saya pergi haji waktu itu. Saya bisa alas menolak. Coba carikan siapa? Terus yang senang pendidikan itu saya cari Dr. Sasito, anak yang almarhum sekarang. Begini Pak, jadi saya setuju sekali dibahas ini ya, assessment itu sangat penting. Siapa yang menguasai assessment itu menguasai jauh kurikulum. Demikian Pak Budi, matur. Ya, terima kasih Prof. Dikman atas sharingnya ya dan komentarnya. Mungkin ada komentar dari Dr. Fundi? Iya, tetap. Jadi yang saya duga memang terjadi sesi ini ya saya yang belajar dulu malahan dari Prof. Dikman. Tidak dengar suaranya. Menekankan sesuatu Kurang keras, yang, Dokter. Kurang keras. Tutupan ya. Menekankan sesuatu yang penting yang harus disampaikan. Jadi kalau Prof. Dikman menyampaikan namanya discrimination index ini dalam item analisis kan dihitung ada 2 grup mahasiswa. Yeah. Grup yang atas dan grup bawah. Yeah. Saya tidak berani ngomong grup yang bodoh dan pinter. Saya takut karena saya termasuk grup yang bodoh. Jadi dengan memperhitungkan 2 grup ini dan mestinya saya tulis discrimination index. Dan ini memang pentingnya tentunya ya hanya untuk tes-tes yang sifatnya knowledge base. Dalam hal ini malah justru 1 metode saja, MCQ. Untuk tes-tes yang lain ini tidak mungkin diperhitungkan, termasuk kayak open book question dan lain-lain yang sifatnya lebih analitik. Memang dalam perkembangannya saat ini kan kalau tadi Prof. Dikman menyampaikan we are the result of this pandemic. Saya barusan ngecek ini contohnya untuk skill assessment ini di Google ini ketemu 18 juta artikel. Banyak sekali yang dipertimbangkan oleh banyak ahli-ahli di dunia ini dan termasuk dalam 10 tahun terakhir saya pikir untuk assessment ini anjurannya adalah multi method. Jadi tidak bisa kita menggantungkan hanya ujian tulis saja atau ujian praktek saja atau ujian apa tertentu yang lain yang tentu karena namanya metode
ya sama seperti metode menolong partus, metode apapun di kedokteran, karena metode itu yang membuat manusia, tentu setiap metode punya kekurangan dan kelebihan. Sama seperti itu, assessment juga setiap metode punya keuntungan dan kelebihan, sehingga anjuran dari berbagai ahli di dunia ini kan menyebutkan mesti pakai multi method. Tidak bisa cuma MCQ saja, tidak bisa OSCE saja. Dan ini dirangkum, kalau tadi saya sampaikan, mohon maaf saya memang tidak, karena keterbatasan waktu tidak bisa menunjukkan semua, tapi karena ini didiskusikan, saya tunjukkan salah satunya namanya programmatic assessment. Jadi assessment ini dirangkai dalam seluruh masa pendidikan, dilakukan menggunakan berbagai cara, kapan ditentukan. Ini sekarang ini lagi ada riset nasional tentang programmatic assessment. Nanti Dr. Fitri yang melanjutkan bersama center-center lain. Ini untuk di seluruh Indonesia ini bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan Prof. Dikman ini dilakukan dalam berbagai sesi pendidikan yang terjadi mulai mahasiswa masuk sampai mahasiswa lulus. Mungkin demikian Prof. Dikman tanggapan saya. Matur nuwun sangat sudah diingatkan kembali ada hal penting yang perlu ditekankan. Matur nuwun. Ya, yang pandemi itu Pak, pandemi itu perlu dipertimbangkan. Ya, baik, terima kasih Dr. Pundi. Mungkin ada tanggapan lagi dari Dr. Hermanto atau Dr. Lili dari Mersdu. Ya, saya ya, silakan. Terima kasih. Luar biasa ya. Memang saya setuju bahwa diingatkan tidak ada satu metode yang paling baik, selalu multi method ya. Tidak ada one size fits for all, nggak bisa ya. Jadi selalu multi method, nggak mungkin. Dan itu yang pertama. Yang kedua, nggak mungkin satu momen bisa melihat semuanya. Satu kali tes tulis, satu kali OC, orang ini begini, itu banyak kekurangannya itu. Paper and pencil test itu juga sudah mulai harus dibarengi dengan yang lain. Ya, saya setuju ini, Prof. Dikman dan Dr. Pundi, bahwa tidak cukup satu saja. Oke, matur nuwun Dr. Ibi. Ya, baik. Terima kasih. Dr. Lili mungkin? Sudah. Saya tadi sebelum sesi minta Dr. Helmia mungkin ada yang dibetulkan dari yang saya sampaikan. Pundi dan Prof, saya juga senang ketemu Prof. Dikman lagi karena saya belajar banyak juga dari Prof. Dikman, juga dari teman-teman yang lain. Sebetulnya nggak ada masukan lagi Dr. Pundi. Nah, Prof, ini berkaitan dengan tadi diskusi awal sebelum tadi masuk ke sesi, berkaitan dengan korban pandemi dalam tanda petik ya Prof ya. Memang ini salah satu metode yang ketika mahasiswa berada di klinik, ujian yang kemarin mungkin baru minggu yang lalu dan sudah 3 periode ini ujian, kalau tidak salah 3 atau 4. Memang jujur Prof, kita mengalami kesulitan. Pada satu sisi ketika kan ujian dengan pasien ya Prof ya, banyak untuk reasoning, artinya keselamatan pasien dan keselamatan tentu untuk dokter sendiri. Awal-awal dulu banyak yang masih membuat harap maklum karena ini suasana pandemi, pembelajaran tidak baik sehingga ya sudahlah agak murah sedikit sehingga mudah diluluskan. Tapi dengan berjalannya waktu Prof, ini menyangkut keselamatan pasien dan keselamatan dokter itu sendiri. Sehingga kami dengan teman-teman ngobrol, kalau memang tidak bisa ya sudah tidak apa-apa. Ya jujur korban pandemi, tapi ini kan suatu feedback untuk semuanya bahwa berhadapan dengan pasien itu berbeda sekali dengan berhadapan dengan kertas. Sehingga ya sama, kalau tidak lulus ya tidak lulus. Nah, beberapa memang yang membuat ya yang penguji juga jadi sedih ya Prof ya. Sekian banyaknya yang tidak lulus. Nah, ini yang mohon pendapat Prof. Dikman. Jadi mungkin akan ada cukup banyak mahasiswa yang tidak diluluskan dalam tanda petik karena nilainya tidak mencukupi. Dalam hal ini endingnya tetap adalah keselamatan pasien dan keselamatan diri sendiri pasti untuk dokter. Itu Prof. Jadi mohon pendapat Prof. Apakah tetap memaklumi kondisi ataukah ini adalah suatu feedback buat kita semua bahwa
seperti Prof katakan tadi, ada satu keluarga yang memang harus membayar utang yang dari kekurangan yang kemarin itu. Demikian, Prof. Ya, ya. Sebenarnya untuk pasien itu kita bisa buat virtual patient ya. Ya. Pasien virtual. Kalau di kenyataan bisa simulation patient ya. Kan pasien yang dibayar, kemudian diajari bagaimana dia menjadi kejang dan sebagainya. Sebab saya sendiri juga tidak mentolak kalau tidak BPJS ya terutama itu. Dulu saya bagaimana karena there's something wrong tentang metodenya tadi ya. Metodenya bagaimana ya, padahal evaluasi itu sangat penting ya. Apalagi itu seperti sekarang orang BPJS dihapus bukan exit, diusulkan di DPR tidak exit exam ya. Exit exam. Jadi ya itu kita pikirkan bersama lah. Mereka saya lontarkan di sini ide pandemi tadi. Jadi sekarang kalau kita bicara education ya kita kaitkan dengan pandemi. Ini kan kalau kita tidak wise ya itu bisa korban dari mahasiswanya. Saya tidak dapat pelajaran secara benar kok. Ya. Nah itu disinilah dibutuhkan kreativitas dan inovasi dari dosennya. Sehingga bisa dikatakan pandemi ini telah mengoverhaul ya seperti mobil itu mesin dari ortodoksi pendidikan dulu. Maaf ya, ada dosen yang masih beri slide dari dulu bolak-balik itu ada. Itu dia label ya, tapi tidak betul. Tidak betul. Jadi kita lah, sekarang tugas kita ini saya tidak bisa jawab dengan benar, tapi saya ingin beberapa paham. Kita harus aware, we are not in a good situation. Ya. Jadi itu yang bicara mengatakan kita belum tenang loh, belum. Sebentar lagi ada gelombang 3 lagi, tambah sore lagi ini. Terutama itu saya, aduh bagaimana anak SD kelas 1 harus komputer kalau didamping. Jadi ini saya mohon ya Prof Hermanto ini barangkali ini menurut saya topik utama dikaitkan selalu dengan pandemi. Ya, kita ini teori ini bagus ya, tapi apa bisa dilaksanakan kalau terjadi pandemi? Di mana kita ada social distancing, harus tidak boleh keluar. Ini yang kita perlu rapatkan bersama lah bagaimana ini sehingga tidak akan saling menyalahkan. Dan ini kolaboratif sekali sudah modelnya kolaboratif lagi. Karena itu OC itu sudah diganti integrated ya. Betul, OC itu integrated structure clinical objective examination tidak objektif lagi tapi adalah integrated. Kita kan PBL tapi ujiannya masih OC biasa ya. Harusnya sudah integrated ya. Jadi tidak ada lagi opsi tidak ada lagi tapi sudah satu soal gitu. Nggak tahu kalau di UKM PBD apakah begitu, saya nggak tahu. Tapi harusnya sudah ganti Pak. OC itu sudah ada istilah OC ada Pak saya. Tapi tetap yang paling baik kalau betul dilaksanakan. Tapi diganti integrated ya. O-nya itu diganti I ya, integrated clinical examination. Itu tadi. Jadi saya mohon maaf tidak bisa. Mari kita sama-sama mikirkan bagaimana pandemi ini semua ini saya kira. Ya, mahasiswa survei di Amerika itu mahasiswa itu ingin offline Pak. Dan perlu saya ingatkan lagi bahwa pandemi ini juga menimbulkan ini kan dari nasional kesehatan jiwa ya itu yang jadi mental problem itu banyak Pak. Mahasiswa juga banyak ya. Biaya kos bagaimana dia mau bayar kos tapi tidak ada pelajaran. Pulang kampung bisa ada pulang kampung misalnya tapi itu dan juga rumah tangga bisa kacau ya banyak yang 500 kasus perceraian itu sudah itu dalam waktu 3 bulan. Jadi ini juga membawa dampak yang luar biasa. Jadi saya ingin bahwa kita jangan ketinggalan lah. Mari kita bukan mitigasi bencana, tapi mitigasi education itu. Bagaimana kita mengajarkan sehingga mahasiswa tidak dirugikan. Dan ini merangsang kita untuk mengoverhaul lah cara mengajar kita. Bagaimana kita memikirkan mengajar dalam situasi tidak face to face ya. Sebab apa saya tekankan? Karena sebentar lagi kita nanti ada telehealth ya. Mungkin nanti sudah tidak lagi kita face to face dan bedside lagi. Tapi sudah jarak jauh. Ya kita bisa konsultasi di Singapura. Nah itu sudah mulai diajarkan sekarang memakai digitalisasi dalam situasi pandemi ini. Karena nanti kan tidak lagi kita perang aja sudah tidak pakai musuh, sudah remote control semua digital semua. Begitu Pak. Jadi begitu loh. Mohon maaf kita nanti bicarakan sendiri lah. Saya ingin satu sini biar ada pandemic era gitu, termasuk dampaknya juga pada pendidikan dokter. Begitu Pak. Ya mungkin nambahi sedikit dari Prof Dikman tentang yang terdampak
korban, ya korban kan mahasiswa. Ini tadi ada satu frase sedikit dalam naskah saya itu kan standar setting. Standar setting itu misalkan ini nilai 100, kita mau potong berapa yang disebut lulus. Ya, ini kan dalam naik turun ini perlu tadi Prof. Dikman sampaikan kebijaksanaan tadi. Kalau standar setting itu nilainya naik, artinya standarnya jadi lebih tinggi. Artinya yang dirugikan adalah mahasiswa. Karena jumlah yang nggak lulus tentunya akan jadi lebih banyak. Tetapi dengan standar itu naik, yang diuntungkan itu adalah masyarakat dunia. Karena akan tersedia dokter dengan standar yang lebih tinggi. Termasuk dalam hal ini kondisi pandemi itu saya merasa dirugikan besar sekali. Kenapa? Karena saya suatu saat akan jadi pasien. Pasien dokter-dokter yang oleh gurunya disebut tidak terdidik dengan baik. Ya, betul. Tetapi dalam perkembangan lain, perkembangannya, mungkin 10 tahun yang lalu saya sudah melakukan telemedicine dalam bentuk yang sederhana. Tetapi itu makin lama akan makin banyak, halodoc dan lain-lain akan ada. Bahkan saya pernah ikut conference itu, judul presentasinya itu Intergalactic Medical Schools. Bukan hanya intercity, bukan hanya internasional, bukan hanya interplanet, tapi intergalactic medical school. Yang itu ya visioner, tetapi menurut saya secara logik akan terjadi. Mungkin itu tambahan dari saya, Mas Teguh. Oke. Baik, terima kasih. Rasanya terakhir ya, Dokter Surya ini raise hand lagi. Ada pertanyaan, Dok? Atau komentar? Masih ada waktu, Desa. Ya, silakan, Dokter Adri. Saya ingin tanya pada permulaan tadi, ada kesan mahasiswa ditanya kalau nggak bisa gitu ya. Itu saya kira sebelum pandemi pun itu sering kita dengar orang klinik bilang, kamu dapat apa dari basic science itu? Kok lupa semua gitu loh. Nah, ini kita yang harus bandingkan. Apakah itu beda setelah pandemi? Apakah lebih banyak kesan-kesan seperti itu? Nah, ini yang belum ada tentu penelitiannya karena pandeminya ya belum selesai. Tapi saya curiga selalu itu dibilang kamu nggak bisa gitu. Tapi nggak dilihat bahwa dia nggak bisa itu dalam hal apa. Mengingat saja, menghafal, atau dia nggak bisa untuk critical reasoning. Nah itu, setelah dia dari semester 2 atau 3 dapat faal dulu, terus baru ke klinik di DM, itu baru 6 tahun, kan lama itu. Tapi apakah memang kesan itu waktu tanpa pandemi, oh kamu nggak dapat apa-apa di faal dulu. Apakah benar begitu loh? Itu yang saya selalu ingin tanya lebih lanjut dan diskusikan. Karena kesan saya yang ditanya ke mereka itu yang mereka harus hafal. Dan itu memang nggak boleh ditanya karena orang itu lupa gitu loh. Tapi yang konsep penting, misalnya konsep di faal yang penting adalah homeostasis itu. Konsep itu dia terapkan nggak waktu pertanyaan dari klinisi itu? Kalau itu dia bisa menjawab, mestinya dia oke gitu loh. Nah itu yang saya masalahkan. Poin yang kedua sedikit mungkin nanti kapan-kapan dibicarakan. Di banyak sekolah kedokteran sekarang, karena nggak mau memberikan angka, nilai. Dianggap dengan cara nilai begitu, itu mahasiswa lalu kompetisi, nggak kolaborasi. Jadi mereka sekarang pakai banyak pass dan fail. Loh, untuk pass dan fail ada angkanya,
tapi tidak diberikan ke mahasiswa. Akhirnya, PES-nya bisa A, B, gitu, tapi tidak dalam bentuk angka, sehingga mereka rasanya akan lebih, lebih tidak stres gitu loh. Karena kalau angkanya keluar angka nilai 4 untuk faal, itu dia pasti stres. Tapi kalau dia bilang, oh ya, you just fail, ya nanti dia perbaiki gitu. Nah itu mungkin nggak tahu, psikologis penting nggak? Terutama untuk menilai assessment SGD ya. Ini belum kita bicarakan ya. Menilai SGD nggak bisa dengan MCQ. Pasti Pak Fundi juga setuju. Jadi mungkin sesi yang lain ini. Terima kasih. Ya baik, Dr. Adrianta. Ada 2 pertanyaan tadi ya. Yang pertama mengenai ya sebelum ini memang apakah sudah mahasiswanya itu memang sudah tidak bisa, ataukah selama pandemi ini malah kuantitasnya semakin meningkat seperti itu ya, Dr. Adri? Mungkin ada tanggapan? Matur nuwun, Dokter Adria. Ya saya setuju semua, cuman malah kalau di UNER itu istilahnya kan jalan yang paling kaya di dunia adalah jalan Profesor Mustopo itu, karena mereka diajari Dokter Irsa terus mau nyebrang rumah sakit ilmunya jatuh semua dalam itu. Jadi tapi ya ini saya kembali ke logik yang paling sederhana. Saya kalau ketemu Dokter Hermanto pasti akan bilang, Assalamualaikum dok, selamat siang, saya akan hormat, duduk sekali karena saya ketemu Dokter Hermanto mungkin sudah tidak kehitung gitu. Mulai dari di kelas, masuk ruangan, di setengah didukani Dokter Hermanto, sampai jalan-jalan bareng di pinggir pantai gitu. Saya pasti akan ingat, tetapi istri saya, teman saya seangkatan, kalau ketemu Dokter Hermanto, mohon maaf, mungkin ya nggak tahu disapa apa enggak, karena ya jarang-jarang ketemu gitu. Kan ini logik saja, bahwa sesuatu pengetahuan mesti diulang-ulang untuk bisa ingat dalam tahap pertama. Baru dalam tahap kedua tadi Dokter Adrianta sampaikan tentang konsep-konsep. Saya yakin tidak banyak orang, tidak banyak dokter yang ingat. Pas di faal, saya ingat diajari glikosuria terjadi pada saat kadar glukosa darah sekitar 250 mg per desiliter. Betul gitu ya, Dokter Lili atau Dokter Irsa? Atau angkanya salah mungkin yang saya ingat. Kurang besar rasanya, di atas 400. Di atas 400 ya? Oh, iya, glukosuria atau ya? Glikosuria itu nggak bisa direabsorpsi kalau kadar gula di darah sekitar 250 ingat saya. Ingat saya di atas 300. Oh ya, oke. Berarti saya mesti baca buku yang baru ya. Karena nanti ini kalau saya sampaikan di orang klinik, akhirnya kamu di faal diajari apa gitu ya. Iya. Memang diajari gitu sama Dokter Adrianta atau mungkin tidak diajari sama sekali oleh Dokter Lili. Dan tetapi kembali lagi bahwa yang di klinik juga perlu menekankan konsep-konsep fisiologi yang penting apa saja. Saya tidak bayangin suruh ngapalin di sitosol itu ada organela apa. Padahal dulu pernah diajari oleh Dokter Yuli kalau saya mahasiswanya Dokter Yuli. Tidak dapat penekanan bahwa basic science itu penting. Atau Dokter Yuli mungkin tidak bisa memberikan bahwa pengetahuan ini punya kepentingan yang sangat penting nanti ketika pas jadi dokter. Sehingga relevansi itu tentunya tidak bisa dibuat dengan paradigma saling menyalahkan. Yang klinik menyalahkan di basic science tidak diajari, yang basic science tidak mengatakan, yang klinik tidak bisa menunjukkan pentingnya basic science pada sehari-hari. Ya, tentu ini paradigmanya mesti dirubah untuk menjadi positif supaya itu berlangsung. Yang kedua tadi Dokter Adrianta menyampaikan tentang apa ya Dokter Irsa ya? Saya lupa nggak nyatet. Mengenai itu, apakah dicantumkan nilai aslinya? Oh ya, nilai atau asli. PES Ya. atau? Kalau saya sendiri melihat itu sebetulnya efek psikologisnya bukan hanya untuk mahasiswa tapi buat dosen. Saya yakin Dokter Lili kalau pas yudisium itu bawa nilai angka-angkanya pada ekstrim gitu ya greges mungkin.
mending aku nggak ikut gitu kalau boleh, cuma kan nggak boleh bolos ya ya. Karena dalam hal ini kalau ini sudah menyangkut pass and fail, ini sudah ke arah yang disebut di literatur itu policy making. Artinya kayak pertimbangannya Prof. Dikman tadi, ini dihapus, ini enggak, ini diteruskan, ini enggak, itu arahnya lebih ke policy making. Sehingga banyak hal tentunya bukan hanya masalah-masalah kompetensi, kemampuan, pengetahuan yang itu perlu dipertimbangkan dalam menentukan suatu keputusan dalam assessment. Mungkin demikian. Saya boleh nambahkan sedikit ya, Dr. Budi. Ya, silakan. Tentang Dr. Alia. Jadi begini, menurut saya mengajar, seorang dosen mengajar ilmu kedokteran baik itu ada 3 syarat ya. Pertama, memberi ilmu yang baru pasti ya. Acquisition of the new knowledge. Kedua adalah menarik ilmu yang lama. Jadi retrieval of the prior knowledge. 3, baru bekerja di tempat yang sesuai dengan apa yang diajarkan. Jadi kalau saya mau mengajarkan tentang abnormal uterine bleeding, perdarahan abnormal uterus, maka saya harus meretrieve dalam singkat tentang fisiologi menstruasi. Begitu. Itu dosen yang baik begitu, Pak. Ya kita mengasumsi bahwa saya lulus faal, berarti sudah menguasai ya, belum tentu. Oleh karena itu, zaman saya dulu, Pak, tidak tahu Dr. Budi ya, zaman saya itu anatomi itu 1,5 sampai 1,5 tahun, 2 tahun, seperti mau jadi master. Karena saya usulkan basic science itu harusnya orientasi klinik. Jadi misalnya fisiologi, clinical physiology, biochemistry, clinical biochemistry. Untuk anatomi, clinical anatomy. Jadi tidak semuanya. Dulu saya diajarkan kalau semut masuk ke lubang telinga itu keluarnya lewat mana. Waduh, itu 1,5 tahun, Pak. Bahkan di bawah saya itu 2 tahun. Anatomi itu mungkin tidak mengalami. Oleh karena saya ingin itu, saya bisa bicara dengan Prof. Cep apa itu, maka dipotonglah itu ya. Mana yang penting ya untuk Jadi Dr. Adia saya kira betul ya bahwa kalau bisa dosennya membrief retrieval of the prior knowledge, yang menarik kembali ilmu yang lama. Kalau saya bicara tadi contohnya abnormal uterine bleeding, ya, itu maka dia harus tahu dulu refresh fisiologi menstruasi. Itu hanya didapat kalau dia diajarkan fokus pada clinical physiology. Dan kemudian sesuai dengan tepat ya ditempatkan. Dan juga nilai itu sebenarnya kan ada yang tidak, waktu saya di SD itu tidak diberi nilai, tidak ada nilai meskipun dinilai, tapi yang dikatakan bahwa sudah selesai mengikuti pendidik bukan dianggap sudah selesai. Saya memberi SP2 ya, saya tidak memberikan nilai, Pak. Ya, bahwa sudah selesai mengikuti course di tempat saya. Ya. Jadi kan ada yang tidak diberi nilai tapi dianggap sudah selesai. Gitu. Itu hanya achievement ya, hanya achievement saja. Dan ternyata achievement itu tidak menjamin bahwa dia akan jadi orang sukses. Banyak yang IPK-nya 2,5 bawah itu ya, tapi setelah dia bekerja sukses. Waktu masuk mendaftar di fakultas kedokteran, terutama SUA waktu itu kan dipatok 2,7, terus saya turunkan 2,5. Masih juga tidak masuk. Tapi dia diterima, Pak ya, dengan cara lain diterima. Tapi setelah itu sukses, Pak. Jadi itu juga ada nyaman. Sudah selesai mengikuti anatomi 1,5 tahun gitu aja. Kalau harusnya ya dianggap sudah selesai gitu. Dianggap sebagai kursus saja, Pak. Tidak usia. Ini kalau mau ekstrim ya begitu. Terima kasih. Prof. Saya jadi pengen matur satu hal lagi, kepentingannya bahwa hal yang disampaikan Prof. Dikman itu disebut face validity kalau dalam topik kita. Sehingga dalam penilaian yang banyak itu dilakukan tadi kan kalau itu dirangkum dalam konsep sekarang namanya programmatic assessment ini. Berbagai penilaian digunakan dalam satu set penilaian yang nanti akhirnya hasilnya decision. Ya kan kalau orang primitif kan cuma bilang ada enggak ada. Nanti lebih maju lagi ngomongnya ada dan banyak gitu dan seterusnya ya. Itu proses pembentukan mindset kita yang akhirnya nanti nilainya jadi nilai continuous, kalau dalam itu variabel kan jadi angka. Tapi hasil akhirnya nanti seperti Prof. Dikman sampaikan ya lulus apa enggak lulus jadi dokter, dan itu tinggal di breakdown aja jadi 1-2 hal yang lain yang termasuk dalam proses assessment ini. Kalau tadi Prof. Dikman sampaikan kalau sekarang sekolahnya jelek
nanti akan lulus, itu berarti face validity-nya jelek. Tapi kalau di nilai-nilainya bagus, itu bisa memprediksi sesuatu yang akan di depan, itu berarti face validity-nya baik. Tadi saya cross check lagi Dokter Irsa di WebMD 250 ternyata. 25 mg per mililiter itu kan 250 konversinya gitu. Ya baik, saya tadi juga browsing. Ya. Jadi yang 375 itu adalah tubular maksimumnya transporter untuk glukosa untuk reabsorpsinya itu. Ya. Oke. Oke, Mungkin terima kasih. kalian saya aturkan kembali ke Dokter Irsa. Matur nuwun. Nah, ya, baik, terima kasih Dokter Pundi karena waktunya sudah lebih setengah jam gitu ya. Jadi kita mungkin bisa kita akhiri. Tadi Dokter Pundi bolak-balik nyebut Dokter Fitri ya. Mungkin apa yang berikutnya Dokter Fitri nanti narasumbernya. Ya mungkin bisa sudah siap di antrian. Gimana? Dokter Helmia juga sudah siap. Oh, Dokter Helmia juga sudah siap ya. Dokter Fitri. Ya, monggo nanti. Biasanya Dokter Hermanto dan Dokter Iri. Baik, saya rasa banyak yang bisa kita dapatkan pada siang hari ini ya mengenai asesmen. Terima kasih sekali lagi kepada pembicara, juga kepada senior-senior saya, Prof. Dikman, Dr. Hermanto, Dr. Helmia, Dr. Adria, dan Dr. Adrianta juga teman-teman yang lain. Semoga kita bisa bertemu kembali pada acara webinar Merstu yang berikutnya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas ilmu.